Jejer, kader PKS ini bongkar bobrok stadion kebanggaan Anies. Jakarta International Stadium. Ya, sudah sangat baik. Waktu itu pernah dicoba untuk pertandingan pertandingan yang Juventus Junior dan lain-lain ya, waktu zaman Pak Anies ya. Baik. Itu bagus, dan kemudian cuma memang tidak ada yang sempurna ya. Jadi ada kekurangan misalnya di tempat parkir atau kemudian kemudian akses ke sana ya. Nah, kalau tempat parkir memang saran dari FIFA waktu itu kan memang tidak meminimalkan tempat parkir supaya orang datang ke situ tuh tidak memakai kendaraan pribadi tapi banyaknya transportasi umum, sehingga mengurangi polusi dan mengurangi kemacetan gitu. Itu yang dipakai. Kemudian tentang akses, ya memang belum dibuka pintu-pintu, katanya baru satu pintu itu memang karena belum dibuka ya, yang lainnya. Dan tentang akses jalan situ memang itu harus dipakai. Lingkungan seperti apa gitu ya, maksudnya perbaikan lingkungan yang di luar JIS itu ya. Jadi kalau misalnya mau diperbaiki itu silakan, harusnya diperbaiki. Oke, segera diperbaiki. Jakarta International Stadium atau JIS merupakan stadion kebanggaan Anies. Kemana-mana itulah yang dia pamerkan. Seperti ia pernah mengatakan, JIS merupakan mahakarya. Stadion yang menjadi mahakarya atau JIS bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka, namun juga atas kerja keras, kerja luar biasa dari anak negeri atas visi dan cita-cita yang digantungkan kepadanya. Ujar Anies saat sholat Id pada tahun 2022 silam dengan nada penuh sumringah. Kemudian, ex-gubernur yang dekat dengan kelompok 212 tersebut juga menuturkan JIS memiliki banyak keunggulan dibandingkan stadion lain. Di antaranya menggunakan rumput berkualitas tinggi, dilengkapi dengan atap buka tutup, memiliki fasilitas Siki View Deck, dan terintegrasi dengan transportasi umum. Asik. Tidak hanya itu, Anies juga mengklaim dengan berdirinya JIS, maka janjinya kepada masyarakat DKI sudah ditunaikan. Enak banget. Ngomong janji sudah ditunaikan, cuma ngebangun JIS doang. Kan janji kampanyenya dulu ada 23. Pertanyaannya, janji yang lain sudah ditepati apa belum? Jangan-jangan lebih banyak yang belum ditepati daripada yang sudah ditepati. Seperti janji membuka 200.000 lapangan pekerjaan baru lewat OKOJ, tidak mencapai target sampai Anies lengser. Faktanya hanya 6.000 orang yang dapat suntikan modal lewat Jakpreneur. Selanjutnya, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta juga nggak jalan. Malah yang dilakukan oleh Anies memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol seluas 150 hektar untuk perluasan kawasan wisata Ancol dan Dufan. Di samping itu, ia juga mengeluarkan Pergub nomor 31 tahun 2022 terkait rencana detail tata ruang atau RDTR yang mengarah reklamasi Pulau G menjadi kawasan pemukiman. Dan yang paling mencolok kegagalannya adalah rumah DP0. Janjinya sih kalau terpilih jadi gubernur DKI, Anies akan membangun 232.000 unit rumah DP0. Tapi kenyataannya, dari tahun 2017 hingga tahun 2022, yang terbangun hanya 2.313 unit doang. Gak sampai 1% dari yang ditargetkan. Dan celakanya, yang menonjol bukan manfaat dari rumah DP0 itu, melainkan kasus korupsinya.
yang mana Dirut perusahaan yang menjalankan program tersebut, Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya, Yuri Cornelis Pinonton, 2 kali ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Kini X, orang kepercayaan Anies tersebut, sudah mendekam di penjara. Jadi, bisa dibilang hanya JIS itulah yang tampak wujudnya hasil kinerja Anies selama dia jadi gubernur. Program lain kacau balau, sehingga JIS itu pula yang bisa dia banggakan untuk modalnya pres tahun 2024. Masa dia mau membanggakan Ges Khalifah atau Musni Umar? Kan gak lucu. Namun tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada pula banjir, karena memang lagi musim kemarau. Tiba-tiba bobrok JIS dibongkar oleh kader PKS Muhammad Taufik Zulkifli, sekretaris fraksi PKS DPRD DKI tersebut, tanpa tading aling-aling mengatakan JIS yang menjadi kebanggaan Anies memiliki banyak kekurangan, seperti lahan parkir terbatas dan akses transportasi umum menuju JIS juga terbatas. Kemudian, pintu menuju ke dalam JIS cuma satu, sehingga beberapa penonton konser Dewa 19 yang digelar di sana pada awal tahun 2023 silam mengeluhkan keadaan tersebut. Atau dengan kata lain, Taufik Zulkifli itu mengatakan, meskipun JIS namanya Jakarta International Stadium, tapi kondisi bangunannya masih di bawah standar internasional. Dengan demikian, ketika Presiden Jokowi meminta JIS direnovasi sesuai standar FIFA, semestinya Kaderun gak perlu kepanasan sampai ngamuk-ngamuk di Twitter segala. Karena orang nomor 1 di Indonesia tersebut tidak mengada-ngada. Wong sudah diakui sendiri kok oleh kader partai pengusung Anies sebagai capres tahun 2024 atau PKS Taufik Zulkifli, bahwa memang JIS masih banyak kekurangan di sana sini, sehingga butuh perbaikan. Tujuan Presiden itu juga baik, yakni supaya JIS bisa dipakai untuk Piala Dunia U17. Jadi nggak hanya dipakai untuk sholat id dan untuk konser doang. Hanya saja pasca orang-orang tahu kalau kualitas bangunan JIS ternyata di bawah standar, masih akan dibangga-banggakan oleh Anies lagi nggak ya? Atau dia akan pamer pencapaiannya yang lain, seperti patung bambu getah-getih, tuku sepatu, tuku sepeda, sumur resapan, ganti nama jalan dan mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Rasanya kalau itu yang dipamerkan malah akan jadi blunder bagi Anies. Jadi sekarang, karena tidak ada lagi prestasi yang bisa dibanggakan, maka politisasi agama itulah yang bisa dilakukan, yang kini sudah dimulai oleh Bani Yani. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh Siwa.com dan ditulis oleh Ferry Fadli. Bagaimana menurut Anda?